Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di mata banyak prajurit berperingkat lebih rendah, Long Hao Shen seperti dewa cahaya yang turun, memberikan kehangatannya dan menyapu semua rasa sakit dan kelelahan mereka. Rasa dekat dengan ibadah mulai muncul seketika dalam diri mereka. Lingkup hujan cahaya sangat besar. Tidak hanya menutupi seluruh Exorcist Mountain Pass, tetapi bahkan lokasi medan perang sebelumnya dan kamp iblis diliputi di dalamnya. Pilar Dewa Iblis berkilau sekali lagi. Cahaya yang sangat indah di mata manusia adalah bencana yang fatal bagi para iblis. 7 pilar cahaya menyebarkan aura kegelapan serupa membubung ke langit, membentuk penghalang merah tua menggunakan 7 pilar sebagai basis, menyelimuti kamp iblis. Tanpa ragu, mantra yang Long Hao Shen selesaikan telah mencapai skala kelas terlarang. Dan bahkan Zheng Yue belum pernah melihat skala seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, ini adalah mantra terlarang paling damai yang pernah dilihat Zheng Yue. Beberapa orang suci dari langkah ke-9 dari kuil imam juga bisa melepaskan mantra penyembuhan skala besar dan pada tingkat mantra terlarang, tetapi efek penyembuhannya akan jauh lebih langsung daripada Long Hao Shen, dan efeknya juga lebih besar. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan Long Hao Shen dalam hal kelembutan dan ruang lingkup. Melibatkan sepertiga dari Exorcist Mountain Pass adalah yang paling bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dari kuil imam. Dan mantra terlarang Long Hao Shen tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghasilkan hujan seperti itu. Zheng Yue memiliki reaksi yang dalam. Bermandikan hujan suci, tidak hanya tubuhnya mendapat manfaat, tetapi juga jiwanya. Itu dibersihkan, dan luka hatinya sembuh. Itu tidak kurang berpengaruh padanya daripada pada orang yang terluka yang dibuat pulih olehnya. Semua perasaan negatif menghilang tiba-tiba dari kepala para prajurit, dan luka di tubuh mereka perlahan sembuh. Secara bertahap, beberapa tentara mulai berlutut di depan Long Hao Shen dan adegan ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota Exorcist. Tidak hanya prajurit yang lebih rendah berlutut, tetapi bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-5 dan ke-6. Mereka sepenuhnya dimurnikan dari semua hal buruk yang mulai menumpuk di dalamnya. Saat hujan ajaib ini turun di Exorcist Mountain Pass, sejumlah besar orang yang terluka dibawa keluar ke tanah luar, bermandikan hujan cahaya. Seluruh Exorcist Mountain Pass gerimis dengan lapisan emas tipis karena kejadian yang tiba-tiba ini. 7 dewa iblis besar yang bergandengan tangan untuk menciptakan penghalang ini juga melihat riak kecil cahaya keemasan di penghalang mereka yang sangat gelap, simbol pemurnian berkelanjutan. 7 dewa iblis besar berdiri di depan pilar masing-masing dengan tatapan muram. Mereka tidak memiliki perasaan bahwa mereka melawan mantra terlarang elemen ringan, tetapi melawan kekuatan surgawi. Cair seperti yang lain, berdiri di kota dan mengawasi ksatria yayasan emas dari jauh. Tentu saja dia tidak akan berlutut, tetapi matanya basah sejak lama, dan air mata terus mengalir di seluruh wajahnya. Bermandikan hujan cahaya ini, semua luka sebelumnya pulih secara bertahap, dan perasaan yang tertekan di hatinya menghilang tanpa suara. Jika hanya satu orang yang bisa mengetahui identitas ksatria yayasan emas ini, itu pasti dia. Dia tidak mengenalinya dari auranya, tetapi mengenali perisai yang mereka peroleh dari perjalanan mereka di rawa kesuraman. Perisai spiral berbentuk karapas siput, memancarkan cahaya jingga dari cahaya suci yang sangat murni. Apalagi selain perisai siput surgawi matahari dan bulan. Itu dia. Dia telah datang, akhirnya. Saat ini, Cair merasa hatinya tergerak tak dapat diperbaiki oleh Long Hao Shen mengambang, dan kenangan terkubur jauh di dalam dirinya akhirnya menunjukkan beberapa gerakan, menunggu untuk melonjak keluar di semua biaya. Segel yang telah menekan ingatannya begitu lama tampaknya akhirnya mengendur dengan kuat. Kenapa? Kenapa kau tidak membiarkanku mengingatnya? Kenapa? Air mata Cair mulai menetes lebih cepat, dan saat melihat Long Hao Shen, dia merasakan sakit yang luar biasa. Hujan surgawi ini berlangsung tidak kurang dari setengah jam, dan ketika warna emas berangsur-angsur menyebar dari langit, matahari yang sangat hangat mulai terlihat. Di Exorcist City, aklamasi untuk pembunuhan Alocer sebelumnya mulai terdengar sekali lagi, kali ini bahkan lebih keras. Membentangkan sayapnya, Star King meluncur melalui kota Exorcist.
Sosok Zheng Yue berkelap-kelip, dan dengan cepat bergabung dengan sisi Long Hao Shen. Tapi dia menemukan dengan takjub bahwa bahkan setelah menggunakan mantra terlarang yang begitu kuat, aura cahaya suci menyebar dari tubuh Long Hao Shen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual yang dapat dirasakan pada dirinya, dia dan Starlight Unicorn-nya tampaknya didukung oleh kekuatan cahaya, dan menyatu dengannya. Bahkan Zheng Yue belum pernah melihat orang lain mencapai keadaan seperti itu. Mantra yang sepenuhnya digunakan Long Hao Shen disebut Hujan Suci, mantra terlarang dengan unsur ringan yang dia kembangkan di dalam gua. Dalam hal efek penyembuhan, mantra penyembuhan terlarang yang dapat digunakan oleh para ksatria ini tidak dapat dibandingkan dengan mantra penyembuhan terlarang milik para pendeta. Bagaimanapun, ksatria tidak berspesialisasi dalam penyembuhan seperti pendeta. Namun hujan suci ini memiliki keistimewaan tersendiri. Tetesan hujan bahkan lebih lembut pada saat penyembuhan, dan lebih mudah diserap. Lebih jauh lagi, periode penyembuhan dan penyembuhan terapeutik yang panjang dan stabil tidak hanya akan secara besar-besaran meningkatkan moral satu pihak dan mengisi kembali kekuatan fisik untuk target, tetapi juga menyingkirkan perasaan negatif. Dengan kata lain, dalam hal penyembuhan saja, Divine Rain jauh di bawah mantra penyembuhan terlarang lainnya, tetapi memiliki lebih banyak kegunaan. Selanjutnya, hanya membutuhkan sepertiga atau setengah dari nyanyian penuh untuk memulai hujan terlarang. Tetapi efek penyembuhannya akan bervariasi dengan kekuatan pengguna, dan tentu saja akan memiliki efek terbatas ketika digunakan oleh ksatria penjaga langkah ke-8. Tepat sebelumnya, ketika Long Hao Shen menggunakan hujan suci, jangkauan, kemurnian dan efek globalnya jauh di atas efek aslinya. Kilatan wawasan dan penyalaan emosinya secara instan, ditambah mobilisasi fisiknya sebagai dewa pilihan membuat penggunaan mantra ini mendekati kesempurnaan. Bahkan di antara 5 dewa iblis teratas, hanya Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang yang bisa menggunakan skala seperti itu. Pembangkit tenaga dari kuil Assassins yang memberi diri mereka tugas melindungi Long Hao Shen kembali ke kota satu demi satu. Di kota, Zheng Lingxin telah lama memerintahkan para prajurit untuk meninggalkan ruang terbuka untuk Long Hao Shen, dan ketika dia mendarat di kota, pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil Assassin semua secara refleks mengelilinginya. Setelah menggunakan mantra terlarang yang begitu kuat, mereka mengerti dengan sangat jelas bahwa kondisi ksatria Yayasan Emas ini pasti dalam kondisi yang cukup lemah. Ini adalah lebih banyak alasan untuk tidak membiarkan iblis mengambil kesempatan apapun. Tapi tentu saja, ternyata, iblis saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menyergapnya. Ketika 7 dewa iblis besar melepaskan penghalang merah gelap itu, mereka mengeluarkan banyak kekuatan. Bahkan jika pilar dewa iblis itu hebat, mereka berfungsi paling banyak untuk memperkuat kekuatan pengguna, tetapi konsumsi kekuatan sihir mereka tetap besar. Apa yang mereka hadapi bukanlah Long Hao Shen tapi kekuatan surga. Star King mengambang, tetapi sayapnya telah menghilang. Gerakan pertamanya adalah berbalik menghadap Long Hao Shen, masih duduk telentang. Matanya yang jernih penuh dengan rasa hormat dan kehangatan. Tuan, terima kasih. Sebutan master ini dipilih sepenuhnya dengan sukarela oleh Star King. Dia mengikuti Long Hao Shen karena identitasnya sebagai Sion of Light, dan bukan karena persetujuannya terhadap karakter Hao Shen. Poin utama adalah bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan dari elemen cahaya murni Long Hao Shen ini. Selain itu, dia merasakan kebaikan Long Hao Shen. Setelah mengikuti Long Hao Shen ke Dragon Resisting Mountain Pass, Star King sebenarnya merasa tidak enak badan. Melihat pembantaian Sion of Light yang sedang berlangsung, meskipun yang dibantai adalah iblis, namun tangannya terus terkontaminasi darah. Tapi beberapa saat yang lalu, Star King benar-benar diyakinkan oleh Long Hao Shen. Sebagai tunggangannya, persepsinya tentang emosi Long Hao Shen saat ia menggunakan Rain of Light tidak ada duanya, termasuk semua perubahan dalam emosinya. Pada saat Long Hao Shen menggunakannya, dia tidak mempertimbangkan kondisi tubuhnya sendiri sama sekali, dan kebaikan itu sangat menyentuh Star King, binatang ajaib berelemen ringan dari jenis yang paling baik hati. Orang yang paling banyak menerima pengaruh Rain of Light adalah Star King.
Batas yang dirasakan Zheng Yue juga dirasakan oleh Star King. Baginya, ini adalah batas dari unikon surgawi. Jika seseorang mempelajarinya dengan penuh perhatian, dia akan melihat bahwa rambut putih di tubuh Raja Bintang saat ini telah berubah menjadi warna emas tipis. Itu adalah tanda bahwa transformasinya menjadi unikon surgawi telah dimulai. Dia percaya bahwa selama dia terus mengikuti Long Hao Shen, dia akan berhasil berevolusi sebelum terlalu lama. Long Hao Shen melompat turun dari tubuh Star King. Pada saat ini, energi spiritual di tubuhnya, termasuk energi yang tersimpan di Golden Foundation Armor, semuanya habis. Tapi luar biasa, dia tidak dalam kondisi lemah. Pada saat ini, dia seperti orang biasa dengan hanya kapasitas mental yang diperkuat. Selanjutnya, energi spiritualnya yang kelelahan perlahan pulih. Tanpa perlu baginya untuk bertindak, esensi cahaya luar akan secara otomatis memasuki tubuhnya, dan menjadi jenis yang paling murni melalui asimilasi, sedangkan esensi cahaya yang agak tidak murni akan sulit untuk mendekatinya. Ini menyelamatkan Long Hao Shen dari proses penyaringan. Sebanyak 11 pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin berada di sekitar Long Hao Shen, termasuk Zheng Yue. Selain yang terakhir, yang lain semuanya berpakaian hitam, tidak terkecuali kepalanya. Sikap mereka masing-masing sangat mengesankan. Sama seperti para ksatria surgawi dari kuil ksatria, 11 pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin ini memiliki tingkat kepahlawanan, setelah mencapai langkah ke-9. Mereka adalah inti sebenarnya dari kekuatan kuil assassin. Kepala ksatria suci sementara kuil ksatria emas ke-12 menyambut Anda, para tetua. Karena beberapa alasan khusus, saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan nama saya. Long Hao Shen memberi para tetua hormat ksatria. Termasuk Zheng Yue, 7 tetua membalas hormat secara bersamaan, memberikan hormat pembunuh dengan tingkat rasa hormat tertinggi. Zheng Yue memberikan tanggapan yang tulus, "Selamat datang, Kepala Saint Knight yang kuat. Kuil Assassin tidak akan pernah melupakan semua yang Anda lakukan untuk eksorsis Mountain Pass. Semoga persahabatan antara dua kuil besar kita bertahan selamanya. Jika ada bantuan yang mungkin Anda butuhkan, kuil Assassin di bawah sayap saya tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk Anda." Pidato Zheng Yue tulus, sampai-sampai Yang Hao Han tidak pernah mendapatkan komitmen seperti itu darinya. Apa yang dia maksud dengan kata-kata ini sederhana, mulai hari ini, selama Long Hao Shen membutuhkan sesuatu, kuil assassin akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dia menerima persetujuan seperti itu karena hujan cahaya Long Hao Shen tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Di Exorcist Mountain Pass banyak yang terluka, yang tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mental. Dan terlebih lagi, serangan terus-menerus dari pasukan iblis telah membuat wajah para prajurit yang ditugaskan di jalur Gunung Exorcist kehilangan semua warna. Turunnya Rain of Light membebaskan para prajurit dari kelelahan mereka, dan mengisi kembali mereka dengan kepercayaan diri. Dan penyembuhan begitu banyak yang terluka memberi Exorcist Mountain Pass kehidupan yang sama sekali baru. Orang bisa mengatakan bahwa mantra terlarang yang kuat ini benar-benar membalikkan situasi yang tidak menguntungkan mereka. Jika Zheng Yue awalnya percaya bahwa Exorcist Mountain Pass bisa bertahan setidaknya 1 bulan lagi, dia sekarang yakin bahwa mereka mampu melawan iblis sampai mati selama 1 tahun. Di mata Zheng Yue, poin terpenting dalam Rain of Light bukanlah sifat penyembuhannya, tetapi penyembuhannya terhadap hati orang-orang, menyapu semua kabut di hati para prajurit. Itulah alasan mengapa Zheng Yue memberikan janji yang begitu berat. Dengan janji ini, kuil assassin setidaknya tanpa syarat akan membantu Long Hao Shen dalam satu hal, dan itu tidak kurang dari 1/6 kekuatan aliansi kuil. Long Hao Shen memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tetapi tidak menolak, hanya memberi hormat ksatria lain kepadanya. Dia tidak menolak karena alasan yang rumit. Sederhananya, itu karena struktur internal aliansi kuil. Siapapun dapat mengetahui bahwa jika 6 panggilan 6 kuil agung dapat digabungkan dengan sempurna bersama-sama, dan 6 panggilan dapat didistribusikan secara merata di setiap benteng pertahanan, pertahanan terhadap iblis akan lebih besar. Tapi mengapa mereka tidak pernah melakukannya? Dalam sejarah aliansi kuil, siapa yang tahu berapa banyak tetua yang berusaha membuat perubahan seperti itu?
Tapi itu selalu gagal, dan itu karena proteksi diri 6 kuil besar. Ini adalah masalah yang tidak berdaya. Jika 6 kuil besar dapat saling menyelaraskan, apa yang akan dilakukan terhadap banyak sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun? Tenaga kerja dan sumber daya perlu didistribusikan. Meskipun 6 kuil besar tidak benar-benar membentuk 6 negara dalam aliansi kuil, pada kenyataannya setiap kuil memiliki otonomi yang besar. Pasukan perburuan iblis sudah lama mencoba memberitahu 6 kuil besar tentang manfaat berkolaborasi. Tetapi sampai hari ini, masing-masing dari 6 kuil besar ingin melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri dan masing-masing memiliki bentengnya sendiri. Mengenai masalah ini, Long Tianying membicarakan semua ini kepada Long Haoshen selama setengah hari. Kuil Imam, di antara mereka, adalah yang paling mendukung perpaduan 6. Tapi selain dari kuil Imam, 5 lainnya hampir semuanya agak tidak setuju, meskipun ketidaksukaan kuil ksatria bisa dianggap agak rendah. Sebaliknya, yang paling menentang gagasan itu adalah kuil asasin, kuil mage, dan kuil spiritual. Meskipun, sejak awal Perang Suci, aliansi telah mencoba yang terbaik untuk menggabungkan 6 panggilan, dalam praktiknya, masing-masing dari 6 kuil besar menggunakan kekuatan mereka sendiri sebagai fondasi mereka untuk melawan iblis. Long Tianying secara khusus memberitahu Long Haoshen bahwa setidaknya untuk saat ini, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Tapi ini tidak berarti itu akan terjadi selamanya. Agar 6 kuil besar bersatu secara nyata, hanya ada satu solusi, dan itu adalah mereformasi negara manusia, kerajaan yang kuat dengan kekuatan terpusat dalam otoritas. Hanya dengan cara ini mereka berenam bisa bersatu dan membentuk satu kesatuan. Tentu saja, menciptakan negara ini jelas akan menjadi tugas yang sangat sulit. Gagasan untuk menyatukan 6 kuil menjadi satu hampir tidak terpikirkan. Long Tianying akhirnya mengungkapkan keinginannya yang serius dan tulus kepada Long Haoshen. Bahwa jika suatu hari, dia bisa mencapai tingkat kekuatan yang cukup dan membangun pengaruh yang cukup di seluruh aliansi, dia mungkin mencoba untuk mencapai prestasi luar biasa ini. Ini juga merupakan harapan dari kuil ksatria, dan alasan mengapa Long Tianying memutuskan untuk membuatnya melakukan perjalanan melalui masing-masing kuil. Ini bukan tentang mendapatkan dukungan dari kuil-kuil ini dengan segera, tetapi baginya untuk memahami 6 kuil besar. Long Haoshen tidak menerima gagasan untuk menjadi seorang kaisar, tapi dia tahu tentang pentingnya perpaduan kekuatan 6 kuil besar yang dimiliki umat manusia. Perang suci ini telah merusak aliansi dengan parah, dan meskipun kerusakan iblis juga besar, kekuasaan mereka berada di bawah kaisar dewa iblis saja, dan kecepatan reproduksi mereka juga sangat menakutkan. Jika keadaan terus seperti ini, manusia hanya bisa terus ditindas oleh iblis, dan paling banter menyerahkan sebagian wilayah mereka. Oleh karena itu, Long Haoshen tidak menolak proposisi Zheng Yue. Mungkin, komitmen ini bisa menjadi sangat penting dalam beberapa kasus kebutuhan yang ekstrim. Long Tianying membuat analisis mendalam tentang situasi saat ini dari 6 kuil besar untuk Long Haoshen. Kuil ksatria tidak diragukan lagi yang paling kuat, dan yang paling dekat dengannya adalah kuil asasin. Kuil penyihir dan kuil prajurit memiliki hubungan yang lebih baik. Sebaliknya, kuil imam dan kuil spiritual agak independen dibandingkan. Jadi jika seseorang ingin menyatukan aliansi di bawah satu kekuatan terpusat di masa depan, prioritasnya adalah mendapatkan sekutu yang baik, yang berarti mendapatkan cadangan kuil asasin. Setelah itu akan muncul ide untuk mempengaruhi keempat kuil lainnya. Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, tetapi bagi Long Tianying bahwa ini tidak dapat diabaikan, bukan karena beberapa plot yang mereka pikirkan, tetapi bagi manusia untuk akhirnya mampu mengalahkan iblis. Kekuatan individu selalu tidak signifikan, dan bahkan jika Long Haoshen berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dapatkah dia melawan seluruh iblis sendirian? Jawabannya adalah tidak. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan dukungan dari seluruh aliansi, dan hanya akan memiliki kemungkinan untuk melancarkan serangan balik dengan memegang otoritas atas seluruh aliansi. Prestasi ini tidak mungkin diwujudkan untuk kepala aliansi kuil saat ini yang Hao Han, dan Long Tianying juga tidak bisa,
tapi Long Haoshen memiliki kemungkinan ini. Dengan identitas sebagai Sion of Light dan dewa pilihan, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, kuil imam sudah mendukung perpaduan kuil. Saat Long Haoshen membalas kesopanan Seng Yue, dia mengingat keinginan tulus kakeknya. Tiba-tiba muncul sosok yang menerobos kerumunan orang, dan tidak dihentikan oleh pembunuh heroik lainnya. Sosok ini segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Haoshen, memberinya pelukan yang dalam. Melihat ini, raut wajah semua pembunuh heroik saat ini menjadi kosong. Seng Yue benar-benar terkejut pada awalnya, tetapi kemudian memiliki pandangan yang aneh, akhirnya menyadari identitas kepala Saint Knight yang membawa keajaiban. Dia memahami cicitnya dengan sangat baik, selain anak ini, siapa lagi yang bisa membuatnya begitu bersemangat untuk melihatnya, sejauh mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke arahnya. Bahkan setelah kehilangan ingatannya, cicitnya yang berharga tidak mungkin memiliki perubahan hati seperti itu. Tetapi setelah menyadari identitas ksatria Yayasan Emas ini, keterkejutan Seng Yue menjadi lebih kuat. Selama 1,5 tahun ini, dia telah memberikan segalanya dalam mengajar Chai'er, yang tidak mengkhianati harapannya sama sekali, dan tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Kultivasinya sudah mencapai peringkat ke-6 dari langkah ke-7, dan di mata Seng Yue, kecepatan kultivasi ini seharusnya menyalip anak itu, yang memberinya banyak kebanggaan. Namun, kenyataannya begitu kejam. Ketika orang ini muncul kembali, dia ternyata telah menjadi ksatria langkah ke-8, dan juga memperoleh Golden Foundation Armor tingkat epik. Mungkinkah ini tanda pilih kasih dari kuil ksatria? Seng Yue sudah berusia lebih dari 100 tahun, tetapi belum pikun. Apakah ada kebutuhan untuk pilih kasih? Mantra sebelumnya sudah cukup menjadi bukti. Bahkan jika mantra terlarang itu diluncurkan secara diam-diam melalui gulungan, itu tidak bisa menunjukkan kekuatannya tanpa kekuatan yang cukup dari pengguna. Selain itu, dia secara pribadi telah mendengar proses nyanyian Long Haoshen. Tidak bisakah si kecil ini sudah mencapai langkah ke-9? Ini adalah keraguan terbesar Seng Yue. Dan ini hanya membuat keterkejutannya semakin besar. Janji sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dia berikan. Tapi di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak mau berhutang budi pada kuil ksatria. Tapi sekarang tidak sama. Kuil asasin berhutang budi pada cicit mereka sendiri, salah satu dari orang-orang mereka sendiri. Namun, pembunuh heroik lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka jelas semua tahu tentang identitas Chai'er, putri suci samsara dan seorang jenius tidak seperti yang lain yang telah muncul selama lebih dari 1000 tahun. Sebagai penerus masa depan tanpa syarat dari kuil asasin dan pembangkit tenaga listrik terbesar, kelangsungan hidup Chai'er dalam pertempuran melawan Dewa Iblis saat masih di langkah ke-7 sekali lagi merupakan bukti kekuatan di mata para pembunuh ini. Selanjutnya, di mata mereka, Chai'er adalah seorang junior, tapi sikap dinginnya membuatnya tidak bisa didekati oleh orang lain. Sekali lagi, ini adalah kualitas penting yang harus dimiliki seorang pembunuh.